Di zaman Muawiyah dia sudah tua sekali. Maka Muawiyah mengirim Yazid anaknya yang berusia 17 tahun. Kalau tahu Jokowi kisah kok jujalian dalil kok. Gibran lah 36 umur. Sedangkan Yazid 17 tahun dia diangkat jadi jenderal. Sidang jemaah, mujahid itu, pejuang Islam itu perintis masa depan. Abu Ayyub Al-Ansari di umur 87-an dikirim pasukan oleh Muawiyah dengan jenderal muda Yazid, wakilnya jenderal tua yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Orang pertama yang rumahnya dihuni oleh Rasulullah di Madinah. Rumah yang dipilih sebagai rumah menginap Rasulullah di Madinah yang pertama kali. Abu Ayyub Al-Ansari berjalan onta Rasul, kemudian berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah Rasulullah bertamu, menginap. Di zaman Muawiyah dia sudah tua sekali. Maka Muawiyah mengirim Yazid anaknya yang berusia 17 tahun. Kalau tahu Jokowi kisah kok jujalian dalil kok. Gibran lah 36 umur. Sedangkan Yazid 17 tahun dia diangkat jadi jenderal. Untungnya tak tahu kisah kok. Enggak. Untung kok sampai juga Seminang. Kok bahasa Jawa langsung tahunya kan. Sidang jemaah Yazid 17 tahun didampingi jenderal tua Abu Ayyub Al-Ansari. Perang membebaskan Konstantinopel. Kata Nabi, pasukan terbaik, amir terbaik, pasukan terbaik yang membebaskan Konstantinopel. Maka ketika itu perang dimulai, gencatan. Abu Ayyub sakit parah. Datanglah Yazid kepadanya. Wahai Abu Ayyub, apa yang bisa aku buat untukmu? Kata dia, 2 perkara. Sampaikan salamku kepada semua pasukan kita. Yang pertama. Yang kedua, jika aku wafat di sini, naikkan jenazahku ke atas kuda, engkau pilih pasukan-pasukan khusus, bawa aku sejauh mungkin menerobos Konstantinopel dan kuburkan aku di titik yang bisa kau capai. Rupanya meninggal Yazid. Abu Ayyub. Anak muda Yazid langsung melaksanakan wasiat sahabat Nabi. Dibawanya diangkat jenazah Abu Ayyub ke atas kuda. Dipilih pasukan khusus. Langsung dibawa menerobos sejauh mungkin ke dalam Konstantinopel. Dek tiba-tiba seorang kancang tadi pada dia orang kau siapa kemangai kau itu. Orang tak panah. Langsung diterobos. Sampai ke tengah Konstantinopel. Turki sekarang. Istanbul. Langsung. Sampai di dalam Konstantinopel. Maka dicegat. Ketika orang mencegat. Sebagian bernegosiasi. Sebagian menggali kuburan. Dimakamkan Abu Ayyub Al-Ansari di situ. Karena pertengkaran melebar, turun Kaisar Romawi. Hai, anak muda, siapa ini? Saya Yazid bin Muawiyah, anak khalifah kaum muslimin. Kami menguburkan jasad jenazah sahabat Nabi kami. Dan itu wasiatnya. Dan aku wajib melaksanakannya.
Kau tahu ini wilayahku. Ya, tapi ini wasiat sahabat Nabi kami dan wajib kami melaksanakannya. Keluarkan jasadnya. Aku bagi-bagikan kepada serigala. Langsung dipaciknya tangkai padang dari Yazid. Wahai Kaisar, kalau di antara kalian berani, ada yang berani mengeluarkan jasad sahabat Nabi kami, aku Muawiyah, anak Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, tidak kutemui ke orang Kristen yang ada di tanah Arab, di tanah kekuasaan kami, melainkan aku penggal kepalanya. Panjang pendeta itu. Pada gua juga ancamannya kau. Akhirnya kata pendeta dibisikkan kepada Kaisar. Sudah biarkan saja. Cie kau nyemah itu. Dialah cie kau. Pada habis lo orang awak di situ. Akhirnya baiklah. Maka kemudian terkuburlah Abu Ayyub Al-Ansari di situ. Kenapa Abu Ayyub meminta dikuburkan di tanah Konstantinopel yang tidak ada di situ pelayat muslimnya? Di tengah orang kafir. Rupanya baru nantinya orang paham. Visionernya seorang mujahid tua, Abu Ayyub Al-Ansari. Ala baralih zaman. Di zaman Sultan Murad. Nyo punya anak. Banamo Muhammad Al-Fatih. Muhammad. Dari keteknya mandian anaknya. Nyo calian nekana di seberang sana nak. Konstantinopel. Harus kamu tahu nak. Di situ terkubur seorang sahabat Nabi. Yang pertama menerima Nabi di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari. Yang tidak ada azan di wilayah itu. Tidak ada bacaan Quran yang didengarnya. Selamatkan dia nak. Kau yang akan membebaskannya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik amir, pemimpin, panglima adalah panglima yang memimpin pasukan pembebasan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Ditanamkan kepada Muhammad sejak kecil. Diserahkan kepada gurunya. Kembali gurunya memotivasi, ditanamkan. Selamatkan Abu Ayyub Al-Ansari yang terkubur di tengah orang-orang non-muslim. Maka tidak sampai di situ Sultan Murad. Dididik anaknya. Maka anaknya dimatangkan. Di usia remaja anaknya dia langsung mundur jadi khalifah. Diangkat anaknya. Masa transisi di masa dia masih hidup. Bukan setelah dia mati. Diberikan jabatan khalifah. Barulah tahu Muhammad bagaimana cara memimpin negara dan apa kelemahannya dan ketidakmampuannya. Setelah sekian lama ditanya oleh ayahnya, bagaimana nak perasaan memimpin negara ini? Ternyata masih banyak ilmu yang harus kutuntut ya. Baik. Di PLT kan jabatan kembali kepada Sultan Murad. Dikirim Muhammad belajar lagi. Sehingga dia belajar terarah apa yang dipelajarinya. Maka setelah matang dikembalikan Muhammad, ayahnya dipensiunkan. Kemudian Muhammad Al-Fatih dengan tekadnya ingin membebaskan Konstantinopel. Dibuat pasukan, dikirim intelijen, perang kalah. Ternyata menurut laporan intelijennya, orang Romawi masih takut sama Sultan Murad. Disebut singa tua. Ketika perang akan terjadi ditanya, apakah singa tua itu masih ikut perang atau tidak? Tidak.
Senang hati orang kafir. Mendengar itu, kata Muhammad Al-Fatih, ayah, ke tahap ini ayah yang memimpin pasukan. Tidak, aku sudah tua dan tidak mungkin engkau yang memimpinnya. Ayah, ini perintah khalifah. Sami'na, kalau itu perintah khalifah, kata ayahnya, sami'na wa ata'na. Perang dipimpin oleh Sultan Murad, heboh Romawi, Cina tua kembali memimpin pasukan. Singkat cerita, perang tahap itu belum membuahkan hasil, tetapi mampu melemahkan musuh. Meninggal Sultan Murad. Maka berikutnya sudah matang Muhammad Al-Fatih. Maka perang yang antum semua mendengar kisah, menonton kisahnya, tetapi singkat cerita, menang Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Yang jadi catatan, pejuang-pejuang Islam itu bersifat visioner dan dia adalah penjaga perintis masa depan Islam. Dan adanya kuburan Abu Ayyub Al-Ansari sehingga setiap masa ada pejuang yang tampil ingin membebaskan, menaklukkan negeri itu. Dan itu tidak terpikir oleh Yazid sebelumnya. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, itulah dia Turki yang hari ini dipimpin oleh Erdogan. Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Karakter pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua karakter itu mudah-mudahan ada pada pasukan Muslim di Palestina yang akan membebaskan Al-Aqsa. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang memfitnah mereka. Sesungguhnya karakter mereka adalah karakter yang sama dengan karakter pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.